salam sehat bagi kita semua. Halo kawan-kawan Tunas Pancasila dimanapun berada. Perkenalkan, namaku Tova Nasera Ahmad, siswi dari SD Negeri 1 Tarogong, Garut. Oke teman-teman, kita di sini akan membahas sebuah materi tentang Tunas Pancasila. Yuk langsung aja kita bahas ke materi berikutnya. Baik teman-teman, mengenai Tunas Pancasila ada beberapa hal yang harus kita bahas, yaitu pertama, latar belakang gerakan Tunas Pancasila, yang kedua, menggali Pancasila, dan yang ketiga, makna Pancasila. Nah, ada satu lagi nih yang harus kita bahas, yaitu menyemai nilai-nilai Pancasila. Oke, di bagian pertama ada latar belakang gerakan Tunas Pancasila. Di sini, gerakan Tunas Pancasila terinspirasi dari visi misi Presiden Indonesia. Nah, pelopor dari gerakan ini adalah Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud RI. Dan tujuan gerakan ini adalah menyemai benih agar tumbuh subur tunas-tunas Pancasila yang mempersiapkan karakter dan watak anak didik menjadi pribadi yang mumpuni pada masa depan. Bagian kedua dari buku ini adalah menggali Pancasila. Nah, di bagian pertama kita akan membahas tentang kelahiran Pancasila. Sebenarnya kenapa Pancasila itu harus ada? Karena kebutuhan untuk mendirikan suatu negara merupakan bawaan jiwa bangsa Indonesia yang mendambakan kemerdekaan abadi. Sebenarnya kapan sih Pancasila itu dibuat? Nah, Pancasila dibuat di persidangan BPUPK yang dilaksanakan 2 tahap, yaitu tahap 1 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, dan tahap 2 adalah 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Nah, istilah Pancasila baru terungkap ketika Soekarno menyampaikan pidato tanpa teksnya tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, masih dalam pembahasan tentang menggali Pancasila, kita akan membahas tentang Piagam Jakarta. Yaitu, setelah sidang 1 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil, yaitu Panitia 9, guna menindaklanjuti hasil persidangan BPUPK. Panitia kecil ini menghasilkan Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta adalah perbaikan sila-sila yang ada dalam pidato Pancasila 1 Juni 1945. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hakikat Pancasila. Nah, teman-teman tahu gak? Sebenarnya Pancasila itu punya 3 dimensi, yaitu dimensi kesejarahan, lalu dimensi kemaknaan, dan yang terakhir adalah dimensi kehidupan. Nah, ini adalah bagian terakhir dari menggali Pancasila, yaitu Pancasila adalah keniscayaan bangsa Indonesia. Pancasila adalah manifestasi jiwa dan ruh bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, itulah bagian kedua dari buku Tunas Pancasila. Dan sekarang kita bakalan lanjut ke bagian ketiga, yaitu memahami makna Pancasila. Di bagian ini, makna Pancasila ada 3 bagian, yaitu 1. Logika Pancasila, 2. Wujud Pancasila, 3. Pohon karakter Pancasila. Nah, inilah gambar pohon karakter Pancasila. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai ke bab yang terakhir. Nggak kerasa ya, kita udah ngobrol lama-lama, udah sampai bab terakhir aja nih. Yuk langsung aja kita bahas. Bab terakhir ini adalah menyemai nilai-nilai Pancasila. Nah, pada bagian ini ada 3 bagian lagi, yaitu bagian pertama adalah manifestasi sila-sila Pancasila. Yang kedua adalah profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga adalah Tunas Pancasila. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan singkat tentang isi buku Tunas Pancasila. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca lagi slide-slide yang tadi ditayangkan ya. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita dari buku Tunas Pancasila. Salam Tunas Pancasila, salam pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.